Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Latifah Zahra dari program studi Teknik Informatika kelas 01 TPLP 009. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, Central Processing Unit, yang kedua, perkembangan teknologi, yang ketiga, dampak-dampak teknologi, dan yang keempat, artikel di dunia teknologi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit. Maksud dari CPU adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, CPU sering disebut juga sebagai prosesor, atau dengan kata lain, otak dari komputer itu sendiri. Ada beberapa komponen dari CPU itu sendiri. Yang pertama ada unit control. Unit control merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. Salah satu tugasnya adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang kedua ada register. Register merupakan alat penyimpanan berukuran relatif kecil, namun memiliki kecepatan akses cukup tinggi dengan fungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga ada Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit atau dapat disingkat dengan ALU merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Adapun fungsi dari CPU, fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, maupun detikus. Bagian-bagian dari CPU. Yang pertama ada power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Yang kedua ada motherboard atau papan utama yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen kepada komputer. Motherboard mempunyai jalur-jalur sistematis yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lainnya. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data komputer. Hard disk mempunyai 3 bagian utama. Yang pertama, piringan magnetik, yang kedua bagian mekanis, dan yang ketiga head untuk membaca data. Yang keempat ada prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan menjalankan tugas. Yang kelima ada VGA card. VGA card adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer. VGA card hardware yang memberikan perintah kepada monitor untuk menampilkan keluaran visual yang dapat kita lihat. Yang keenam ada CD-ROM atau singkatan dari Compact Disc Read Only Memory, adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Ukuran data tersebut dapat disimpan mencapai 700 MB atau 700 juta bita. Yang ketujuh ada kabel data. Kabel data mempunyai fungsi penting, yaitu untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya.
Sebagai contoh, kabel data ini dapat menghubungkan antara motherboard dengan hard disk. Yang kedelapan ada LAN card. Dan yang kesembilan ada kabel UTP. LAN card dan kabel UTP mempunyai fungsi yang sama dengan kabel data, yaitu untuk menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Yang ke-10 ada RAM. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data, tetapi RAM itu bersifat sementara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi pada zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini sangatlah mudah mencari informasi dan memudahkan pekerjaan, tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi yang dapat kita manfaatkan ini. Teknologi zaman sekarang ini semakin canggih dan segala informasi akan kita dapatkan. Contohnya seperti handphone. Dari handphone, zaman sekarang ini bisa menemukan semua informasi yang ingin kita dapatkan dan ingin kita ketahui, dan dapat kita cari apapun itu. Jika saya diberi kesempatan untuk membuat teknologi, saya berkeinginan untuk membuat aplikasi yang berisi tentang media pembelajaran interaktif. Di dalamnya terdapat beberapa rangkuman materi dari pelajaran-pelajaran tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kelebihan dari aplikasi tersebut, yang pertama, tidak mudah bosan, dan yang kedua, pembelajaran akan lebih menarik. Yang ketiga, waktu pembelajaran akan lebih singkat, dan banyak manfaat lainnya. Adapun beberapa kekurangan dari aplikasi tersebut. Yang pertama, tidak semua siswa dapat mengerti apa yang disampaikan di dalam aplikasi tersebut. Yang kedua, tidak semua siswa dapat menyukai pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, tidak semua siswa dapat belajar dengan menggunakan media visual. Manfaat untuk kedepannya, saya harap semua siswa atau orang yang membutuhkannya dapat belajar dimanapun mereka berada dan kapan saja, dan kualitas belajar dapat ditingkatkan, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Kritik teknologi saat ini, teknologi zaman sekarang ini sangat pesat, maka dari itu kita harus bijak menyaring berbagai informasi dan menggunakan media informasi dengan sebaik-baiknya. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan teknologi tersebut. Harapan saya untuk kedepannya, harapan saya teknologi di masa depan akan membantu masyarakat banyak dan masyarakat lebih bijak dalam menggunakan teknologi apapun itu. Yang ketiga, ada dampak-dampak teknologi yang ada di sekeliling kita. Teknologi sekarang semakin canggih dan semakin mempermudah hidup manusia, atau dengan kata lain semakin modern. Teknologi membuat kehidupan ini berubah. Teknologi sekarang ini banyak menggunakan di era digital dan berkembang semakin cepat atau semakin pesat. Akan tetapi, kehadirannya teknologi telah memberikan banyak perubahan di berbagai bidang kehidupan manusia. Oleh sebab itu, teknologi menawarkan kemudahan yang belum didapatkan sebelumnya. Adanya internet yang bisa membantu masyarakat untuk mencari hal yang dibutuhkan. Kecanggihan teknologi sekarang ini juga dapat mengakibatkan anak-anak tidak terawasi. Contohnya, banyak anak yang mengalami kecanduan gadget, game, dan menyalahgunakan sosial media. Adapun dampak positif dan dampak negatifnya. Dari dampak positif tersebut, yang pertama, dapat menambah ilmu. Yang kedua, mempermudah mencari informasi. Yang ketiga, sarana dalam dunia bisnis online. Yang keempat, dapat menghemat waktu. Dan yang kelima, dalam pembelajaran bisa dilakukan secara daring. Dampak negatifnya, yang pertama, banyak berita bohong atau tidak benar. Yang kedua, kurangnya masyarakat sekitar untuk bersosialisasi. Yang ketiga, membuat banyak masyarakat menjadi kecanduan. Yang keempat, menanamkan karakter buruk seperti kejahatan. Pada pertemuan sebelumnya, saya berkeinginan untuk membuat suatu teknologi baru, yaitu aplikasi media pembelajaran interaktif.
Aplikasi pembelajaran itu berisi beberapa materi pembelajaran. Pembelajaran ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Di dalam aplikasi pembelajaran tersebut ada beberapa kuis atau game tentang materi yang ada, sehingga tidak akan membuat masyarakat atau siswa yang menggunakannya menjadi bosan. Yang keempat, ada artikel penelitian di dunia teknologi. Yang dimaksud dengan teknologi adalah sarana untuk menyediakan keperluan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi di zaman modern seperti sekarang ini adalah adanya internet, radio, televisi, telepon atau handphone yang bisa digunakan untuk mengirim, menyimpan, dan bertukar informasi yang benar. Dengan adanya teknologi tersebut, maka hal tersebut akan meminimalisasikan hambatan-hambatan fisik lainnya yang dapat menghambat manusia dalam memperoleh sesuatu atau memperoleh informasi. Tujuannya adanya teknologi adalah untuk mempermudah kebutuhan manusia dan untuk membuka kreativitas manusia. Adapun pengertian teknologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasibit. Menurut Nasibit, teknologi adalah sebuah benda yang juga sekaligus menjadi objek dengan adanya bahan dan wujud yang berbeda-beda dibandingkan dengan kemampuan manusia biasa. Yang kedua, menurut Purbahawajah Harahap, teknologi mengacu di dalam sebuah ilmu pengetahuan yang di dalamnya dapat diselidiki mengenai cara kerja di bidang teknik tertentu, yang dapat mengacu di dalam sebuah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan di perusahaan industri dan pabrik tertentu. Yang ketiga, menurut Miyarso. Menurut Miyarso, teknologi adalah suatu bentuk proses yang dapat meningkatkan suatu nilai tambah. Proses tersebut dapat menghasilkan produk tertentu yang dimana produk tersebut tidak berpisah dengan produk lainnya yang sudah ada. Ada 4 macam teknologi. Yang pertama, ada teknologi komunikasi. Kemajuan komunikasi ini ditandai dengan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Yang kedua, ada teknologi transportasi. Adanya berbagai macam alat transportasi modern yang mempermudah seseorang untuk mengangkut barang atau berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, teknologi informasi. Mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan informasi melalui internet. Yang keempat, teknologi pendidikan. Sistem pendidikan jadi lebih baik, tenaga pendidikan, serta murid mudah memahami berbagai pelajaran yang diberikan. Perkembangan teknologi. Pada masa ini, teknologi yang digunakan sudah mulai mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai penemuan, seperti salah satunya adalah adanya penelitian teknologi elektronik book. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disebut dengan LIPI membuat aplikasi buku 3 dimensi atau disebut dengan electronic book. Buku tersebut mudah diakses di media apapun seperti handphone, iPad, dan lain-lainnya. Penggunaan buku tersebut seolah-olah dihadapkan langsung dengan buku secara nyata karena efek perpindahan halamannya satu ke halaman lain bergerak secara alami. Sangat mirip dengan gerakan ketika seseorang membuka buku lembar demi lembar. Adapun manfaat dari buku 3 dimensi tersebut, yang pertama, dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, penyajian e-book lebih kreatif. Yang ketiga, e-book lebih mudah diproses. Dan ada manfaat dari teknologi. Yang pertama, mudah mencari informasi. Yang kedua, dapat berkomunikasi lebih mudah. Dan yang ketiga, dapat bertukar informasi yang benar. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata atau ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.